Halo, jumpa dengan saya di channel Advokat Agung Berbagi. Di kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik yang saya beri judul Cover lagu berbuntut penjara. Hari-hari ini di media sosial ramai membahas tentang ulah dua orang YouTuber spesialis pengcover lagu yang memparodikan lagu dan cara bernyanyi dari Andika Kangen Band dan Rizal Armada Band. Akibat ulah mereka tersebut, warganet 62 termasuk saya ikut membuli mereka berdua dengan komentar dan video yang pedas namun smart, lucu, bahkan sampai hinaan dan cacian. Banyak netizen yang menyayangkan kelakuan mereka berdua, bahkan artis-artis pun turut angkat suara. Triswaka dan Zidan ini merupakan penyanyi cover yang biasa ngamen di kafe atau tempat-tempat hiburan, dan mereka kemudian menjadi terkenal karena subscriber dan viewer mereka di YouTube yang mencapai jutaan berkat nasib baik mereka, hingga mengantarkan mereka memperoleh penghasilan yang cukup besar dan cukup menggiurkan dari YouTube. Lagu-lagu cover yang mereka nyanyikan bahkan ada yang lebih populer dari penyanyi aslinya. Dari sisi ekonomi dan bisnis tentu boleh-boleh saja mengcover lagu orang dan memperoleh penghasilan. Namun, bagaimanakah sisi hukumnya? Apakah itu melanggar undang-undang hak cipta atau tidak? Untuk menjawabnya, tentu saja kita harus membuka dan mempelajari apa saja yang diatur oleh undang-undang tersebut mengenai mengcover lagu. Pertama, apa itu hak cipta? Menurut pasal 1 Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apa itu hak eksklusif? Menurut penjelasan pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta, hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Hak eksklusif ini terdiri dari dua, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Menurut pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta, hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri penciptanya. Lalu apa itu hak ekonomi? Menurut pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta, hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya itu. Hak ekonomi termasuk penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan, kemudian pendistribusian ciptaan atau salinannya, ada juga pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, penyewaan ciptaan. Lantas, apakah perbuatan mengcover lagu di YouTube melanggar Undang-Undang Hak Cipta? Menurut saya pribadi, perbuatan mengcover sebuah lagu itu sudah masuk ke dalam kriteria pengadaptasian atau pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan. Sebagaimana yang diatur pada pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta, perbuatan mengcover sebuah lagu bisa dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hak cipta dengan catatan jika saja cover lagu tersebut dikomersilkan
sehingga mendapatkan keuntungan ekonomi dari perbuatan cover tersebut, serta adanya keberatan dari pencipta lagunya. Jadi, apabila seorang hendak mengcover dengan maksud mengkomersilkan lagu cover tersebut, maka ia harus memperoleh apa yang namanya lisensi dari penciptanya. Dan lisensi menurut Undang-Undang Hak Cipta pada pasal 1 angka 20 adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat-syarat tertentu. Pelanggaran terhadap pasal ini apabila sebuah lagu dikomersilkan dihukum dengan pidana penjara paling lama 1 tahun serta denda 100 juta rupiah. Apabila penggunaan lagu tanpa seizin penciptanya, maka akan diancam pidana penjara 3 tahun atau denda sebanyak 500 juta rupiah. Berdasarkan pembahasan saya di atas, dapat saya tegaskan kembali bahwa mengcover lagu dengan maksud mengkomersilkan dan tanpa ada persetujuan dari penciptanya adalah sebuah perbuatan pidana. Jadi, untuk para YouTuber yang suka mengcover lagu dengan maksud dikomersilkan, maka Anda harus memperhatikan hal-hal yang telah saya bahas di atas agar nantinya Anda tidak dituntut secara hukum. Demikian pembahasan saya kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan salam berbagi.